ini kita melanjutkan pembelajaran tematik secara online dengan tema 6D subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Kita berbicara mengenai globalisasi, seringkali hal yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah komunikasi lintas negara. Masyarakat dari suatu negara dapat mendengar berita, menerima pesan, atau bahkan bertatap muka secara maya dengan orang lain dari negara lain yang jaraknya ribuan kilometer. Globalisasi dikaitkan dengan anggapan dunia tanpa batas. Sejukah kamu dengan pernyataan tersebut? Menurutmu, apakah mencintai tanah air masih relevan pada era globalisasi ini? Mengapa kita perlu membatasi cinta tanah air Indonesia, sedangkan batas-batas antar negara sudah tidak jelas? Hal ini akan kita perdalam dalam materi kali ini. Sebelumnya, Bu Nova akan mengaitkan materi hari ini dengan sebuah hadis yang isinya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai negara atau kota Madinah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita cinta dengan negara Indonesia? Untuk membuktikannya, perlu kita amati dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita suka menggunakan produk dalam negeri? Apakah kita bangga menggunakan produk dalam negeri? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang iptek. Yang kedua, diharapkan juga kalian dapat menjelaskan sumber energi terbarukan penghasil energi. Yang ketiga, dapat menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN juga saling melakukan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS. Ini dibentuk pada tahun 1978. Kerjasama tersebut didorong oleh perbedaan perkembangan iptek yang berbeda-beda di setiap negara ASEAN. ASEAN COS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama tersebut juga mendorong lahirnya para ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara. Dari ASEAN COS tersebut dibentuklah pusat-pusat penelitian yang menyebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology. Ini merupakan pusat penelitian untuk biologi di Bogor, Indonesia. Selanjutnya ada RESCAM atau Regional Center for Education Science Mathematics. Ini merupakan pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika yang terletak di kota Penang, Malaysia. Yang ketiga ada RALC atau Regional English Language Center, merupakan pusat pendidikan bahasa Inggris yang terletak di negara Singapura. Selanjutnya yang terakhir ada SERCA atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos, Filipina. Nah, dari kemajuan teknologi itu salah satunya yang kita rasakan atau yang sudah dapat kita rasakan di negara kita atau di kehidupan kita, salah satunya yaitu dengan mencarinya sumber energi terbarukan sebagai penghasil energi listrik yang diusahakan untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan semakin berkembang
pada era globalisasi ini demi kelangsungan hidup manusia di masa depan. Salah satu sumber energi terbarukan memanfaatkan sinar matahari yang ada di bumi dengan menggunakan panel surya. Panel surya ini tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit listrik dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik dari PLN sekitar 60%. Selanjutnya, silahkan dengarkan cuplikan video berikut ini. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya atau sel fotovoltaik. Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, begini cara kerja panel surya. Yang pertama, panel surya mengubah cahaya matahari yang diterima menjadi arus listrik yang dialirkan menuju solar change controller yang mengatur arus listrik ke arah atau arus listrik DC untuk disimpan di baterai. Kemudian, arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter yang mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Yang dimaksud arus listrik DC artinya arus listrik direct current yang berarti arus listrik searah. Sedangkan arus listrik AC artinya arus listrik alternating current. Artinya arus listrik bolak-balik. Kemudian energi listrik berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter akan digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Begitulah sedikit penjelasan tentang cara kerja panel surya yang memanfaatkan sinar matahari. Di sini sinar matahari atau cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang ada di dalam rumah. Tentunya dengan syarat di rumah yang sudah memiliki panel surya. Biasanya letak panel suryanya ini terletak di atas genting atau atas atap rumah. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan halaman 85 nomor 4. Kerjakannya boleh di buku paket atau di buku tulis, tapi tidak perlu difoto dan dikirim hari ini. Cukup kalian kerjakan hari ini, kemudian kalian berikan kepada guru tematik kalian saat kalian pembelajaran tatap muka dengan guru tematik kalian. Menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Sebelumnya silahkan kalian membaca dulu teks yang ada pada halaman 86 sampai 87. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu sikap positif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, apalagi sikap positif yang kita perlukan dalam menghadapi keragaman ekonomi. Kita membutuhkan sikap apa lagi sih dalam keragaman ekonomi ini? Setelah kalian membaca teks halaman 86 dan 87, coba kita cari nih jawaban dari yang ada di dalam tabel ini. Bu Guru beri waktu 5 menit ya untuk membacanya. Oke, alhamdulillah sudah 5 menit ya. Sekiranya mudah-mudahan sudah selesai membacanya. Yuk kita diskusikan bersama. Silahkan nanti apa yang tampil di sini silahkan kalian catat di buku paket kalian halaman 87. Pertama, makna rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai remaja yang kelak menjadi pelopor memimpin bangsa, tujuannya adalah agar kalian tidak terpengaruh budaya asing, sehingga tidak akan mengubah sikap dan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, apa sih contoh sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Yang pertama, yaitu dengan cara 1. Membeli produk dalam negeri. 2. Tidak menilai barang luar negeri itu selalu lebih baik dari produk dalam negeri. Yang ketiga, selalu bangga ketika kita menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, senantiasa melestarikan produk dalam negeri. Selanjutnya, dampak menerapkan sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama, barang buatan dalam negeri
akan semakin terkenal. Yang kedua, barang buatan dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, tentunya dengan barang buatan dalam negeri kita terkenal dan bisa bersaing dengan produk luar negeri, maka bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para karyawan yang bekerja dalam proses produksi pembuatan produk dalam negeri. Yang selanjutnya adalah karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka meningkat juga pendapatan negara. Oke, selanjutnya, apa sih contoh sikap yang menunjukkan dia tidak bangga terhadap barang buatan dalam negeri? Yaitu yang pertama, dia pasti akan selalu memakai produk luar negeri. Yang kedua, biasanya dia akan merasa malu atau tidak pede ketika dia memakai produk dalam negeri. Sangat disayangkan ya. Yang selanjutnya, biasanya dia akan cenderung selalu membandingkan kualitas produk luar negeri itu pasti lebih baik. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap tidak bangga terhadap barang buatan dalam negeri ya. Semoga kita semua selalu cinta terhadap produk dalam negeri atau barang buatan dalam negeri. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini sudah tersampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan, dan apa yang Bu Nova minta catat tolong dicatat. Bu Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.